Oke, kita mulai part 2-nya. Larutan di bawah ini yang dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Lakmus merah menjadi biru berarti ini termasuk basah. Ya. Ingat, kalau dia lakmus itu, ya, cara ngapalnya gini aja. Kalau asam dia akan memerahkan, kalau dia basah dia akan membirukan. Jadi kalau lakmus merah jadi biru ya berarti basah ya. Oke, kita lihat di sini CH3COONa. CH3COO itu berasal dari spesies asam lemah. Na berasal daripada basa kuat. Jadi kalau lemah sama kuat yang menang yang mana? Yang kuat berarti basa. Ya udah, ini jawabannya ya. Oke. Kenapa BCDE ini salah? CH3COO itu asam lemah, NH4OH itu basa lemah. Berarti kita harus hitung dengan rumus hidrolisis lagi. Al2S4 3 kali. Ya. Ini dia ALOH 3 kali berasal dari asam lemah ya. Basa lemah. Sedangkan H2SO4 dia dari asam kuat. Berarti ini asam ya. Oke, NH4CN lemah sama lemah ya. Na2SO4 kuat sama kuat, netral, pH-nya 7 ya. Oke, berarti jawabannya A. Nomor 21, jika 70 mili CH3COH 0,1 molar direaksikan dengan NaOH, maka pH larutan akhir adalah, oke, ada dua alternatif untuk mengerjakan ini. Kita pakai yang cara mudah saja ya. Kita data dulu. Ada CH3COOH ya. Kita butuh valensi, volume, dan molaritas. Kita udah pakai valensi nih. Valensi tengok aja H positifnya berapa, 1. Volume 70, molaritas 0,1, berarti 7 milimol. Oke, direaksikan sama NaOH. NaOH, OH valensinya 1 juga ya. Dia 100 mili 0,05 ya, berarti ini 5. Oke, apabila ini asam lemah bereaksi dengan basa kuat, ternyata si asam lemahnya lebih besar daripada si basa kuat, maka ini berlaku yang namanya larutan penyangga atau buffer ya. Tentu buffer asam. Kenapa? Karena yang tersisa adalah si asamnya. Oke, maka kalau seperti ini ya, tanya pH larutan, berarti kita langsung cari H positif sama dengan rumusnya Ka dikali asam lemah dikurang basa kuat per basa kuat ya. Ini salah satu alternatif penyelesaiannya. Alternatif lain bisa dengan cara mereaksikan seperti biasa, baru dilakukan mula-mula reaksi dan sisa ya. Nah, nanti pakai rumus H positif sama dengan Ka kali asam lemah per garam kali valensi ya. Nah, itu alternatif yang satu. Oke, ini kita lakukan tanpa membuat reaksi ya. Jadi bisa langsung seperti ini. Ka-nya 10 pangkat min 5, asam lemahnya 7 dikurang basa kuatnya 5 per 5 ya, berarti 7 kurang 5 2 bagi 5 itu 0,4 kali 10 pangkat min 5 atau 4 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya sama dengan 6 kurang log 4. Entok. Oke. Nomor 22, jika KSP AgCl dalam air sebesar 1,7 kali 10 min 10, maka kelarutan dalam natrium klorida. AgCl dengan natrium klorida sama-sama mengandung Cl. Berarti gini ya, KSP dari si AgCl ini sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 1. Kenapa? Karena kalau kita ionisasi
dia koefisiennya 1 ya, dikali CL min. Oke, 1,78 kali 10 pangkat min 10 sama dengan AG positifnya kita nggak tahu berapa, itulah dia jadi kelarutan nanti. Sedangkan di sini CL minnya 0,001. Nah, jadi kita ambil ini jadi CL min ya. Ini kan 10 pangkat min 3. Berarti S-nya sama dengan 1,78 kali 10 pangkat min 7. Bola. Oke. Jika KSP MgOH2 pada suhu tertentu adalah 4 kali 10 pangkat min 12, maka kelarutan MgOH2 pada pH 12 adalah. Kalau terkait dengan pH seperti ini pH-nya kita ganti jadi POH ya. POH-nya berarti 2, berarti OH minnya sama dengan 10 pangkat negatif 2. Oke. Baru masukkan KSP MgOH 2 kali ini sama dengan Mg2 plus dikali OH min pangkat 2 ya. KSP nya 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Mg2 plus, inilah nanti jadi kelarutannya. Nah, kali OH min pangkat 2, OH nya kan 10 pangkat negatif 2 pangkat 2, berarti S nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 8. Jawabannya E. Nomor 24, arus listrik 5 ampere diberikan ke dalam larutan Cr3 nitrat. Berarti ini dia Cr3 plus selama 30 menit. T 30 menit berarti 1800 detik. Berapa massa logam kromium yang diendapkan? Berarti WCr sama dengan AR per N kali I kali T per 96500. AR dari C adalah 52 ya. 52. N-nya tadi ini 3, I-nya 5 ampere, T-nya 1800 bagi 96500. Hasilnya 1,616 gram atau 1,62 ya. Oke, hitungannya sama seperti biasa. Nomor 25, data potensial. Di bawah ini reaksi yang dapat berlangsung spontan adalah, oke, ingat ya, potensial sel atau IMF sel itu rumusnya adalah E reduksi kurang E oksidasi ya. Oke, jadi kita kalau dikasih data seperti ini dan kita disuruh cari reaksi yang spontan mana, berarti kita harus tengok reaksinya, siapa yang mengalami reduksi dan siapa mengalami oksidasi. Oke, kita lihat A. Di sini antara Cu dengan Mn yang mengalami reduksi adalah Mn. Kenapa? Karena Mn dari 2 ke 0. Ya, dari 2 ke 0 itu kan reduksi ya, biloxnya. Ya, dari bilox 2 ke 0 itu reduksi, berarti ini yang ya berarti Mn ya, berarti si Mn dikurang si Cu. Kita tengok dulu Mn sama Cu. Mn negatif 1,03, ini 0,52. Tentu ini kecil ya, kecil kurang besar. Kecil kurang besar itu negatif, jadi dia tidak akan berlangsung spontan, tidak ya. Oke, antara Mn dengan La yang mengalami reduksi juga Mn ya. Di sini kita tengok Mn dikurang La ya. Oke, Mn negatif 1,03, La negatif 2,37. Lebih besar si Mn ya, berarti ini besar ya, besar dikurang kecil. Hasilnya positif, sebenarnya langsung jawabannya B. Tapi kita cek yang lain. La3 positif jadi La, berarti reduksinya La nih. La dikurang Cu.
La aja tadi negatif ya, berarti kan negatif sama Cu. Berarti kecil kurang besar ya, negatif. Ce3 positif jadi Ce4 positif itu naik, berarti oksidasi, berarti reduksinya si La. La dikurang Ce. La negatif 2,37, Ce 1,61, kecil kurang besar, negatif. Ce3 positif, nah ini Mn2 positif sama Mn, berarti Mn reduksi ya, berarti Mn dikurang Ce. Mn nya negatif 1,03, Ce nya 1,61, sama ya, negatif juga, maka jawabannya B. Nomor 26, reaksi antara metanol dan asam propanoat. Ini namanya reaksi esterifikasi pada reaksi senyawa organik ya. Ya, pembuatan ester. Metanol CH3OH. Asam propanoat, propanoat P-nya 3, C-nya 3, berarti CH3, CH2, COOH. Kalau dia reaksi esterifikasi, ini si OH-nya dengan si H nantinya akan membentuk H2O. Berarti yang tertinggal di situ adalah CH3, CH2, COO, CH3. Jadi CH3 ini nanti akan berikatan dengan CH3, CH2, COO-. Oke. Maka jawabannya adalah COO, CH3, CH3, CH2, COO, CH3 dan ini berarti 26 ayam ya. Oke. Nomor 27. Waktu paruh. Waktu paruhnya adalah 1,8 jam. Berarti T setengahnya 1,8 jam. Pengantaran sebuah sampel isotop dari reaktor ke laboratorium akan membutuhkan kurang lebih 10,8 jam, berarti waktunya 10,8 jam. Berapa jumlah minimum material yang harus disiapkan agar dapat menerima? Ini berarti adalah kondisi akhir atau si NT. Ya, N0 awal, NT akhir ya. Oke, berarti masukkan langsung ke rumusnya. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. NT nya kita butuh 1 mg, N0 nya kita nggak tahu berapa. T nya waktunya 108, T setengahnya 1,8. Ini kan jadi 1/N0 ya, sama dengan setengah 10,8 dibagi 1,8 itu sama dengan 6 ya. 10,8 dibagi 1,8 itu sama dengan 6. Maka kalau dia seperti ini 1 pangkat 6 1, 2 pangkat 6 sama dengan N0. Ya, berarti 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 2 4, 8, 16, 32, 64. Berarti ini 64 gram. Miligram ya, entok jawabannya. Oke, kesetimbangan. Di sini ada reaksi kesetimbangan di mana A ditambah 2B setimbang menghasilkan C. Semua fasenya gas. Ini ada Kc. Jadi kalau Kc ya, kalau Kc itu yang dipakai adalah gas dan aquos. Berarti kalau dia seperti ini semuanya dipakai ya. Semuanya digunain. Oke, jadi ini semuanya digunakan. Kita lihat sampai mana dia tadi. Oke, ini ya. Oke, kemudian jumlah mol A dalam volume 5 liter ternyata volumenya 5 liter. Ya. Volume 5 liter yang harus dicampurkan. Jumlah mol A yang harus dicampurkan, berarti mol A nya tidak tahu berapa. Yang harus dicampur, kita buat aja MRS ya. Yang dicampurkan dalam 4 mol B, berarti ini awalnya 4 mol.
A-nya kita nggak tahu berapa. Untuk dapat menghasilkan 1 mol C, ini 1 mol. Dalam kesetimbangan adalah Kc-nya 0,25. Oke. Untuk mencari Kc itu sama dengan konsentrasi produk, ya, berarti produknya C, pangkat koefisien, kebetulan pangkatnya semuanya 1, bagi pereaktan. Ini juga pangkat 1, ini juga pangkat 1, ya. Ini rumusnya. Jadi produk pereaktan, ya, produk pereaktan. Oke. Dan ini kurung siku menandakan dia konsentrasi. Berarti 5 liter ini nanti masuk dia. Oke, ini belum ada. Ini kan berarti kalau dia sebelah kanan, ya, setimbang ini itu sama dengan mula-mula tambah reaksi. Berarti 0 tambah berapa jadi 1, berarti ini 1. Kalau udah dapat yang tengah ini 1 aja udah dapat, maka yang lain juga akan dapat, ya, berdasarkan perbedaan koefisiennya. Koefisien 1 dia 1, maka koefisien 2 dia juga 2. Koefisien 1 dia 1. Maka 4 kurang 2, kalau dia sebelah kanan setimbang ini adalah mula-mula kurang reaksi, berarti ini X kurang 1. Ini berarti 4 kurang 2, 2, ya. Maka masukkan langsung ke rumus ini. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Oke, nomor 29. Ini KP. Kalau KP itu yang dipakai hanya fase gas, ya, berarti hanya ini dan ini. Ini nggak dipakai berarti. Oke, jika kita buat reaksinya C ditambah S2 setimbang menghasilkan CS2. Oke, mula-mula bereaksi setimbang. KP-nya 6. Pada keadaan kesetimbangan tekanan CS2 adalah 0,18. CS2 ini di sini 0,18. Ini awalnya belum ada dia, ya. Nah, ini juga nggak punya tekanan karena dia solid, yang punya tekanan si S2 ini. Oke, berapakah tekanan gas total? Tekanan gas total berarti tekanan di awal ini berapa? Ya, awalnya kita anggap dia X misalkan, ya. Seperti yang tadi, kalau dia di kanan itu 0, kalau di kanan 0 ditambah ini, ya, mula-mula tambah reaksi hasilnya setimbang, berarti reaksinya 0,18. Ini juga sama 0,18. Ini nggak usah dibahas, ya, ini nggak usah dibahas. Oke, berarti kalau setimbang sebelah kiri X dikurang 0,18. Nah, ini ATM, ya. Kp itu sama dengan tekanan parsial dari CS2 bagi tekanan parsial dari CS2. Oke, Kp-nya itu 6, ya, Kp-nya 6. Tekanan parsial si CS2 0,18. Tekanan parsial S2 X dikurang 0,18. Berarti kali silang 6X dikurang 6 kali 0,18 itu sama dengan 1,08. Ya, seperti ini. Berarti si X-nya sama dengan 0,18 tambah 1,08, 1,26 bagi 6, 0,21, ya. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Terakhir, direaksikan massa O2 yang tersisa adalah. Oke, yang pertama kita buat dulu reaksinya, ya. Kita buat dulu reaksinya. SO2 ditambah O2 ditambah H2O menghasilkan H2SO4, katanya belum setara. Kita setarakan terlebih dahulu. Oke, di sini yang belum, S-nya sudah sama-sama 1, H-nya sudah 2, berarti yang belum setara tinggal si O, ya. O-nya di sini 4 tambah 1 5. Ini 4, yang bisa dirubah cuma tinggal ini aja. Nah, sebanyak 400 gram. Ini 400 gram. O2 nya 175, H2O nya 125. Massa O2 yang tersisa adalah, ini O2 yang tersisa berapa? Oke,
Kalau seperti ini kita bisa gunakan reaksi pembatas. Kita cari dulu molnya masing-masing ya. Cari molnya. 400 bagi SO2 S32 32 tambah 32 64 ya. 64. Yang ini 175 bagi 16 kali 2 32. Yang ini 125 bagi 18. Oke, ini angkanya oke, kita lihat dulu. Ini kita sama dengan 400 bagi 64 itu sama dengan 6,25. 175 dibagi 32 itu sama dengan 5,4. 1,2 dibagi 18 itu 125 bagi 18 itu sama dengan 6 ya. Oke. Berarti kalau dia pembatas kita bagikan dengan koefisien, cari yang terkecil ya. 6,25 bagi 1 6,25. Kemudian 5,4 dibagi setengah jadinya 10,8 ya. 6 bagi 1 6. Berarti di sini yang menjadi pembatas adalah si H2O ya, si H2O. Sorry, ini bukan ini ternyata 6,94. Berarti ini 6,94. Jadi kalau yang terkecil siapa? Yang terkecil ini ya. Oke, langsung ke O2-nya aja. Berarti O2 yang bereaksi itu kita bisa langsung kalikan aja dengan koefisiennya kayak gini ya. 6,25 kali setengah. 6,25 kali setengah berarti 3,125 ya, 3,125. Berarti kalau ditanya gramnya itu sama dengan 3,125 dikali 32. 3,125 kali 32 itu 100 ya, itu 100. Berarti jika awalnya 175 yang bereaksi 100, berarti sisanya sama dengan 75. Jawabannya B.